welcome back to my YouTube channel. Udah lama ya aku gak upload video ke YouTube. Ya alasannya sih banyak, karena ada kerjaan lain yang lebih penting. Jadi sekarang baru sempet lagi dan baru ada ide buat upload video apa gitu ke YouTube. Soalnya kan bosen gitu AMP terus gak jelas gitu. Seperti di judulnya, sekarang kita bakalan belajar gimana caranya biar kita Oke, ada gangguan dulu sebentar lagi. Biar kita mudah gimana caranya buat ngitung akar 3 dari angka ribuan kayak gini, kan kita kadang susah gitu. Apalagi kalau soal ulangan terus ada angka ribuan kayak gini, terus kita harus ngitung, memperkirakan. Kan kalau di sekolah suka diajarin angka terakhir itu biasanya berapa kali berapa yang jadinya segitu gitu kan. Itu kan jadi ribet gitulah. Nah, di sini kita bakalan belajar gimana caranya biar mudah gitu. Sebelumnya aku bisa belajar berhitung ini, terus bisa suka pelajaran matematika gara-gara aku tuh waktu itu suka ikut-ikut ayah gitu ke masjid. Nah, di masjid itu ustadznya pinter matematika, dan waktu itu aku tuh mau UN SD kelas 6. Aku bingung gitu mau belajar matematika di mana, padahal aku tuh beneran gak bisa sama matematika. Awalnya juga aku benci banget sama matematika. Terus dia ngajarin aku gimana caranya trik-trik mudah belajar matematika, dan sampai sekarang trik-trik yang dia kasih ke aku masih aku pakai selama di SMP, dan sekarang udah mau masuk SMA. Trik-trik itu masih bisa dipakai. Oke, sebelumnya kita tuh harus hafal dulu rumus-rumus ini. 1 pangkat 3 sampai 1 pangkat 9 kita tuh harus tahu. 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729. Nah, angka-angka ini pokok yang harus kita tahu. Cuman ya emang agak pusing sih ngapalinnya, tapi diusahakan 1 pangkat 3 sampai 1 pangkat 9 itu kita hafal semua, karena kita gak akan bisa ngerjain ini kalau kita gak hafal 9 angka ini. Ini cuman sedikit kok, cuman 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3 doang. Setelah kalian hafal ini 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, ini bakalan mudah buat kita ngerjain yang kayak gini. Ini bakalan mudah banget, kita gak perlu mikir panjang-panjang gitu. Apalagi kalau soalnya nanti PG itu bakalan gampang banget. Setelah kita hafal yang 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3 ini, kita hafalin juga ekornya. Ekor di sini maksudnya angka terakhir dari semua angka ini yang aku stabiloin ini. Nah, 1 pangkat 3 ekornya ya pasti 1 karena cuma 1 angka. 2 pangkat 3 ekornya 8 karena cuma 1 angka juga. 3 pangkat 3 hasilnya 27, berarti ekornya itu 7. 4 pangkat 3 64, ekornya 4. 5 pangkat 3 125, ekornya 5. 6 pangkat 3 216, ekornya 6. 7 pangkat 3 343, ekornya 3. 8 pangkat 3 hasilnya 512, ekornya 2. 9 pangkat 3 729, ekornya 9. Itu gampang sebenarnya kalau ngapalin ekor. 1 ya pasti ekornya 1. Terus 2 ekornya 8, 3 ekornya 7, 4 ekornya tetap 4, 5 ekornya tetap 5, 6 ekornya tetap 6, 7 ekornya 3, 8 ekornya 2. Ini jadi kebalik, 2 ekornya 8 berarti ekornya 2. Terus 3 ekornya 7,
7 berarti ekornya 3, 9 ekornya tetap 9. Jadi yang beda itu cuman 2 sama 3 sama 7 sama 8. Ini juga dibalikin doang. Kita gampang ngapalin ekor-ekor ini, gampang banget. Nah, kita kasih contoh ini sedikit ya, cuman 9.216. Dan ini tulisan aku jelek, emang jelek ya, nggak bisa nulis aku tuh. Di sini 9.216 akar 3. Gimana cara ngitungnya? Dari yang tadi yang ini kita cari, kita ambil 3 angka dari belakang, 1, 2, 3. Kita ambil 3 angka dari sini. Ini kita skat gitulah. Nah, misalnya kita kita mulai dari depan dulu. 9 ini dari seluruh angka ini 1, 8, 27, 64, dari semua hasil ini, dimana yang di atas 9 tapi di bawah 27, berarti kan angka 8 ini. 8 itu 2 pangkat 3 dari sorry 8 itu akar pangkat 3 dari 2. Jadi di sini 9 itu kita taruh angka 2 di sini. Angka 2 di sini. Kenapa kita pakai angka 2? Soalnya dari sini 2 itu 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, dan 8 itu lebih kecil daripada 9. Nah, makanya tadi kita harus hafal 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3 itu buat ini. Berisik. Terus untuk yang 3 angka ini kita gak perlu pusing-pusing lihat 261 gitu ya. Kita gak perlu pusing-pusing lihat itu, kita cuman tinggal lihat angka belakangnya ini doang. Angka ini, angka 1 kan ini. Nah, dari ini kita ambil dari ekor yang tadi, ekor yang ini. Satu ini tuh ekor dari angka berapa? Pangkat 3. 1 kan? Di sini 1 pangkat 3 ekornya 1. Makanya kita di sini taruh 1. Jadi 9.216 itu 9.261 itu akar pangkat 3 dari 21. Kita buktiin. Nah, kita pakai kalkulator. 21 kali 21 kali 21. Hasilnya ini bener kan ya, 21 sama dengan 9.261. Jadi gitu, kita ambil 3 angka dulu, terus angka yang paling depan ini berapa pangkat 3 yang hasilnya tuh lebih kecil daripada angka yang di depan ini. Terus yang di belakang ini kita gak perlu ribet-ribet musingin. Ini kok wah angkanya banyak banget gitu, 261. Kita cuma tinggal ambil angka akhirnya doang, angka ini doang. Terus kita pakai ekor yang ini. Ekor yang ini angkanya sama kayak angka ini. Soalnya nggak mungkin kalau angkanya angkanya itu nggak ada di sini gitu, nggak ada di ekor, masih ada. Jadi ini 9 tadi lebih kecil dari 9 itu lebih besar dari 8 itu lebih kecil dari 9, dan 8 itu akar kuadrat 3 dari angka 2. Kita tulis di sini 2. Dan ini 261, kita ambil satunya, dan satu ini ekor dari 1 pangkat 3, kita tulis 1 di sini. Jadi 9.261 itu akar kuadrat 3 dari 21. Kita ambil contoh lain. Ini angkanya udah lebih besar lagi daripada yang tadi. Sekarang kita lihat, ambil 3 angka dari belakang, 1, 2, 3, kita skat. Nah, 42, kita 42 dulu. 42 itu lebih besar dari
kita lihat di sini lebih besar dari 2 pangkat 3, 8 ya, emang lebih besar itu. Tapi di sini ada 3 pangkat 3, hasilnya 27. Nah, 42 lebih besar dari 27. Kenapa enggak 4 pangkat 3? Karena 4 pangkat 3 hasilnya 64, dan 64 itu lebih besar daripada 42. Kita cari angka yang lebih kecil dari 42. Kita ambil yang 27 yang mendekati 42. Kita tulis di sini angka 3. Karena 3 pangkat 3 itu hasilnya 27, dan 27 itu lebih kecil daripada 42. Kita ambil angka 3 di sini. Terus kata aku tadi jangan pusing-pusing lihat 875 ini yang angkanya gede-gede itu. Kita tinggal ambil angka 5-nya doang. Dan kita lihat dari ekor yang tadi 5 itu ekor dari 5 pangkat 5, karena 5 pangkat 5 hasilnya 125, dan ekornya berarti 5. Kita tulis di sini 5. Bener gak sih hasilnya 35? Kita cek. 35 kali 35 kali 35. Kalian lihat ya, ini nggak bohong, beneran 35. Kita sama dengan 42.875. Kita ambil satu contoh lagi yang angkanya juga lebih gede pastinya. Ini angkanya udah mulai besar. Di sini ada angka 238.328. Kita ambil lagi 3 angka dari sini, 1, 2, 3. Angkat. Kita selesai dulu yang depan. 238 ini lebih besar dari 8, iya betul. Dari 27 juga lebih besar, dari 64 juga lebih besar, dari 125 juga lebih besar, dari 216 juga lebih besar, dari 343 itu jadi lebih besar 343. Jadi kita kemungkinannya gak mungkin kesini, gak mungkin 7, 8, 9. Di sini yang lebih mendekati adalah 216, yang lebih mendekati ke 238 ini. 216 itu adalah akar kuadrat 3 dari 6 pangkat 3. Kita tulis angka 6 di sini. 6. Nah, kenapa 6? Karena 6 pangkat 3 itu hasilnya 216, dan 216 itu mendekati ke 238. Nah, kita ambil ekor yang ini, yang 8 ini. Kalian jangan sampai mikirin ini besar-besar gitu, angkanya besar-besar. Kita tinggal ambil ekornya doang. Dan 8 itu ekor dari angka 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 itu emang hasilnya 8, jadi ekornya itu 8. Kita tulis di sini angka 2. Jadi 238.328 itu adalah akar kuadrat 3 dari 62. Kita buktiin guys. Di 62 kali 62 kali 62. Lihat, kalian udah bisa lihat di situ juga hasilnya di bawahnya. Kita sama dengan itu dia 238.328. Oke, semoga kalian ngerti pembahasan yang barusan. Dan aku juga kurang pandai ngejelasin, cuman bisa sedikit berbagi ilmu sama kalian semua. Kalau kalian ada request gimana nih caranya matematika hitung pecahan misalnya, itu juga kalian udah pasti kalian udah pada bisa gitu ya. Kalian bisa request di kolom komentar.
aku usahakan, semoga aku bisa. Terus kalian juga bisa komen di kolom komentar buat request aku selanjutnya bikin video apa, karena ide-ide itu susah ya. Ini juga baru ada ide buat berbagi ilmu sama kalian semua. Insya Allah kedepannya juga aku bakalan terus berbagi ilmu sama kalian semua. Jadi jangan lupa subscribe, like jika kalian suka, dan dislike kalau kalian nggak suka, kalian jujur aja. Aku bakalan perbaiki, dan kalian komentar juga tentang apa kurangnya video ini. Kalau misalnya kalian kurang ngerti, nanti aku bisa perbaiki lagi gimana cara aku menjelaskan sama kalian semua. Atau misalnya aku ngejelasin terlalu cepat, atau misalnya suara aku kurang jelas, kurang gede, atau kurang jelas ngomongnya gitu, tutupin apa. Dan nanti diusahakan aku bakalan punya whiteboardnya gitu, jadi nggak pakai HPS kayak gini. Soalnya ini aku ada whiteboard, tapi whiteboardnya itu udah apa, banyak coret-coretnya, dan coret-coret ini bekas aku kelas 6 terus gak dihapus-hapus, jadi susah hilangnya. Ini masih kebaca happy day dan aku salah itu happy day. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa subscribe lagi, sekali lagi gitu, jangan lupa subscribe dan dukung aku terus di channel ini biar aku makin semangat